Hai Gemini, selamat datang di bacaan untuk tanggal 15 sampai 21 April 2019. Bacaan pertama adalah bacaan tarot yang sudah saya buat spreadnya, kemudian saya ambil gambarnya. Oke, kita mulai sekarang. Ini ada dua spread. Yang pertama adalah untuk Celtic Cross yang di sini. Kemudian ini adalah 9 kartu atau 3x3, dan ini terakhir adalah kira-kira saran apa yang bisa diambil atau kesimpulan apa yang bisa diambil dari sebaran 2 kartu ini. Nah, yang di sini kita lihat temanya adalah Five of Cups kebalik. Five of Cups kebalik itu menunjukkan bahwa ini telah melewati satu masa di mana kita melihat satu sisi, sehingga yang kemudian sekarang kita lewati adalah bagaimana mencoba melihat sisi lain yang lebih positif, ya. Itu adalah temanya, dan kita lihat kartu yang paling tengah itu adalah Two of Cups kebalik. Two of Cups itu menandakan adanya satu ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan bisa dikarenakan oleh penemuan informasi baru yang kemudian dibutuhkan satu analisis lebih lanjut. Jadi, Two of Cups kebalik bukan berarti semuanya sudah berakhir, bukan, tetapi adalah satu reevaluasi atau revisit terhadap satu keputusan yang sudah pernah diambil sebelumnya. Dan ini ada Seven of Swords terbalik, ya. Apa yang menjadi katakanlah alasan crossnya dari Two of Cups kebalik ini adalah karena sudah ditemukan informasi baru dan diketahui bahwa informasi itu harus dilakukan satu verifikasi atau penjelasan. Ya, jadi ini situasinya bisa situasi kerja dengan penjelasan seperti itu, bisa juga di dalam situasi percintaan di mana katakanlah yang tadinya hubungan antara kekasih itu kemudian back off sebentar, ya. Katakanlah karena ada satu ketidaksepakatan dan ini sesuatu harus dilihat kembali karena memang diketahui bahwasanya ada yang perlu diluruskan dari hubungan ini. Jadi bisa dua situasi. Nah, yang lalu barusan dilakukan atau barusan terjadi adalah situasi di mana tidak ada win-win solution. Dan itulah sebabnya mengapa ada Two of Cups ini. Nah, dan ini kita lihat latar belakang yang sudah lama terjadi, jadi ini lebih katakanlah dari 1 tahun, ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini, ada ketidakseimbangan dalam katakanlah pembagian kekuasaan dalam persetujuan ini. Nah, dan itu merupakan sesuatu yang dianggap menjadi toksik. Jadi kalau di dalam hubungan percintaan itu adalah satu hal yang membuat perasaan salah satu pihak menjadi tidak baik, tidak bagus, hasilnya tidak produktif untuk kedua pihak, atau ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan walaupun sudah tahu itu adalah sesuatu yang merugikan pihak lain. Kalau dalam pekerjaan adalah itu tadi, barangkali memang ada situasi di mana terjadi ketidakseimbangan pembagian power. Salah satu menerima keuntungan lebih besar dari yang lain, dan itu tidak adil, ya, tidak adil. Dan ini sesuatu yang sedang dipikirkan saat ini. Kedepannya, High Priestess ini menunjukkan bahwasanya situasi yang tidak adil tersebut atau tidak seimbang tersebut tidak akan didiamkan lebih lama lagi. Kalau yang dulu tidak ada win-win solution tetapi tidak dilakukan sesuatu, maka saat ini secara potensial ke depannya akan mulai dibahas secara lebih serius, secara lebih teliti melihat data yang ada.
Oke, apa yang dilihat Gemini terhadap diri sendiri, ini karena kita bicara mengenai satu orang, ya. Itu adalah Six of Pentacles kebalik. Jadi merasa bahwa situasi ini tidak cukup adil atau saling memberi dan menerima yang sama besar. Nah, orang lain melihat mungkin karena perasaan diperlakukan tidak adil itu kemudian sudah sampai pada emosi, maka yang terlihat adalah seperti orang yang ngambek, orang yang sudah tidak produktif dan tidak mau bekerja sama lagi dengan baik. Nah, memang sarannya adalah tinggalkan situasi itu. Tinggalkan situasi ini bukan berarti kemudian menghentikan perjanjian, karena perjanjian itu kalau dalam pekerjaan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tetapi membuat sesuatu hal yang baru. Jadi meninggalkan perjanjian yang lama yang sudah diketahui tidak saling menguntungkan. Nah, hasil akhirnya adalah judgment. Di sini kalau saya melihat adalah mencari satu titik temu ya yang menguntungkan dua belah pihak. Judgment artinya kalau di dalam percintaan barangkali dilihat lagi sebenarnya kita cocok atau tidak sih, sebenarnya ini sesuatu yang bisa diubah atau tidak. Apakah ada satu kemungkinan posisi ini atau hubungan ini bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, keterangannya adalah memikirkan lebih lanjut. Jadi ada situasi di mana Gemini memikirkan lebih dalam lagi secara individual, tidak hanya bicara tetapi juga sendiri, kemudian melihat lagi apakah memang ini masih sesuai dengan yang diinginkan. Dan tidak lagi menunjukkan sikap yang katakanlah penuh dengan argumentasi. Jadi lebih memikirkan ke diri sendiri, melihat apakah hubungan ini masih sesuai atau tidak, atau kesepakatan ini masih cocok atau tidak, dilihat dan dicari lagi basis-basis latar belakang informasi yang lebih terinci mengenai dasar-dasar dari perjanjian ini. Oke, kita lanjut ke spread yang berikutnya, yang spread 9 ini ya. Kartu yang di tengah adalah Knight of Wands. Knight of Wands kebalik. Di sebelah kanannya ada Three of Cups kebalik. Jadi artinya memang ini adalah posisi di mana sementara berhenti dulu. Ya, berhenti. Jadi kalau dia upright kan, dia jalan terus. Kalau ini berhenti dulu untuk kemudian memikirkan kembali perjanjian antar pihak tersebut. Sehingga bisa dilihat secara lebih teliti. The word itu artinya secara komprehensif melihat dari semua sudut pandang. Lebih dari 2 bahkan kadang-kadang. Nah, yang lalu hampir sama, ini sebenarnya gambarnya adalah The Temperance ya. Dan ini juga The Temperance yang lalu merasa tidak adil tapi tetap dikerjakan. Sehingga yang ada adalah hasil yang tidak stabil, karena bagaimanapun juga ketidakadilan itu akan menghasilkan situasi yang tidak stabil, karena memang kita semua kan mencari keseimbangan. Keseimbangan dapat terjadi bila flowingnya itu bisa berjalan dengan adil. Kalau misalnya tidak adil, pasti salah satu akan menuntut haknya untuk diperlakukan adil. Kedepannya, kalau kita lihat, karena ini bacaan 1 minggu, kita melihat bahwa hasilnya mungkin belum bisa diperoleh kejelasan yang lebih banyak daripada hari ini. Masih ada hal yang perlu diverifikasi lagi. Ya barangkali proses verifikasi untuk pekerjaan memakan waktu lebih dari 1 minggu karena banyak datanya. Atau kalau di dalam hubungan percintaan, barangkali kejelasan belum bisa diperoleh dalam waktu 1 minggu karena proses komunikasi, proses pemahaman dan pengambilan keputusan biasanya itu memikirkan banyak situasi sehingga tidak bisa didapat dalam 1 minggu. Namun demikian, setidaknya sudah ada satu posisi di mana
akan ada pergerakan, ya. Dan Queen of Pentacles ini menunjukkan bahwa pada saat ini apapun yang membuat menjadi merasa diperlakukan tidak adil sehingga tidak nyaman itu akan mulai ditangani. Dan kita lihat kartu di bawahnya, at the bottom of the deck-nya adalah The Moon kebalik. Berarti ini adalah seperti warning, hati-hati untuk terlalu fokus pada perasaan marah, jadi emosi yang negatif. Ya karena kita kan satu realisasi, satu pemahaman bahwasanya kita diperlakukan tidak baik, atau satu temuan bahwa kita dituntut atau kita dituduh mengambil sesuatu yang tidak seimbang pada orang lain dan dituntut untuk melakukan perubahan, tentu akan membuat perasaan kita, emosi kita juga menjadi tidak stabil. Nah, apa yang menjadi katakanlah konklusi atau yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Pertama adalah Ten of Swords. Kemudian The Fool. Ini The Fool. Kemudian Five of Cups. Dan terakhir The Tower. Dan di sini bottom of the deck untuk conclusion adalah Queen of Wands. Queen of Wands itu menunjukkan nih sebenarnya Queen of Wands sama di sini. Bagaimana orang lain melihat kita, ya, dan ini tampak sepertinya kita sedang ngambek. Kita sedang mutung, sedang marah dan tidak mau bergerak. Nah, tentu saja konklusinya atau sarannya adalah kita mulai bergerak. Jangan seperti orang yang mutung, jangan seperti orang yang sedang ngambek, tapi lakukan sesuatu terhadap masalah. Yang pertama adalah menghentikan situasi yang tidak menyenangkan. Ten of Cups itu menghentikan, menyelesaikan, mencoba untuk mencari solusi dari situasi yang tidak menyenangkan. Ten itu adalah angka tertinggi. Selesaikan. Mulai dengan sesuatu yang baru, cari kesepakatan baru, ubah bagaimana cara pandangnya, dan kemudian terjadi perubahan tersebut. Oke. Kini bacaan buat Oke, setelah kita lihat tarotnya tadi, kita lihat apa yang kita bisa lakukan ke depan. Kita lihat daily card-nya adalah adventure. Ya, you are a pioneer. Ini sama dengan gambar the Fool. Jadi artinya untuk healing, karena ini deck untuk healing, untuk memecahkan masalah yang terjadi di masa lalu adalah kita melakukan sesuatu hal yang baru. Dan barangkali tidak semua situasi itu jelas, ya. Kita lihat tadi juga di kartu 9, sebaran 9 itu terakhirnya adalah Ace of Sword kebalik. Barangkali memang informasinya belum terlalu lengkap. Kita belum punya kejelasan, tetapi kita harus sudah mulai sesuatu yang baru karena kita nggak mungkin kembali ke posisi yang merasa diperlakukan tidak adil atau terjadi situasi yang tidak fair. Ya, jadi tetap kita lakukan sesuatu sambil mencari pemecahan masalahnya sambil berjalan. Adventure, kan petualangan itu seperti itu. Kita memasuki satu perjalanan, kita tidak tahu kira-kira ke depan seperti apa, walaupun itinerary-nya katakanlah kita bisa prediksikan, kita bisa rencanakan, tetapi kita tidak pernah tahu kejadian apa atau excitement apa atau kejutan apa yang kita akan temui ke depan. Oke, kita lanjutkan dengan bacaan message from spirit. Kita lihat apa yang bisa disampaikan untuk Gemini dari spirit, ya. All your power is right now, so it doesn't matter what happened in the past. Ya, jadi sama, karena ini menjelaskan lagi adventure atau the Fool itu tadi. Kekuatan Anda berada di saat ini, tidak perlu menunggu sampai semuanya menjadi jelas. Mulai aja pada saat ini,
Jadi tidak masalah apa yang terjadi masa lalu karena kita sudah tahu dan kita hanya bisa lakukan perubahan di masa depan. Di masa lalu sudah lewat, kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Begitu Gemini, bacaan dari saya untuk Minggu tanggal 15-21 April. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.